Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Gak terasa kita sudah sampai di sesi yang ketiga ya Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kenapa kita perlu belajar happiness? Kalau menurut Anda sendiri kenapa sih kita perlu belajar happiness? Pak Arfan ini sudah bergabung bersama dengan kami di YouTube channel Radio Smart FM, Pak Henry Jaya Teddy. Selamat pagi Pak Arfan dan Bu Tasya. Kenapa harus belajar? Menurut Pak Henry Jaya Teddy, Pak Arfan, karena sepanjang kehidupan manusia mengalami kehilangan dan manusia makhluk sosial. Setuju nggak Pak Arfan? Setuju, pasti setuju ya, karena semua orang pasti mengalami kehilangan. Saya aja baru kehilangan bapak saya nih, Wah, baru beberapa hari yang lalu ya, hari turut Senin berduka baru cita. berpulang ke rahmatullah gitu. Turut Ya emang berduka hidup cita itu Pak kayak Arfan. gitu. Ya kita meninggalkan atau kita yang ditinggalkan gitu. Ya kalau kita nggak belajar happiness ya repot gitu. Akhirnya kita terjebak dalam duka cita yang tidak berkesudahan gitu. Ya akhirnya apa? Ya karena kita belajar happiness, kita salah satu hal yang penting dalam happiness itu adalah yang namanya surrender. Surrender itu adalah do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan serahkan pada Tuhan sisanya gitu. Jadi ya kaitan dengan bapak saya, contoh. Bapak saya sehat-sehat aja gitu ya, sehat-sehat aja, tapi baru 2 hari kemudian kena flu karena cuaca sangat tidak menentu ya. Jadi jangankan orang tua, bapak saya kan umurnya 86 tahun ya. Yang muda-muda kayak kita ini aja kan sering sakit juga kan gitu Ya. ya, apalagi orang tua. Jadi wajar-wajar aja taunya hari ketiga masih belum sembuh, dibawa ke rumah sakit, akhirnya cuma 3 hari di rumah sakit berpulang ke rahmatullah gitu. Ya mengagetkan gitu, sangat mengagetkan, sangat bikin saya shock. Karena itu perlu belajar happiness gitu. Karena happiness itu salah satu unsur yang sangat penting dalam happiness adalah surrender, berserah gitu, dan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah tidak kekal gitu. Kalau nggak belajar happiness, saya masih nangis sih sampai sekarang nih. Itu ya, Tasya ya. Terus apalagi tadi karena ada kehilangan, ada apa lagi? Karena kehilangan dan karena sepanjang kehidupan manusia mengalami kehilangan dan manusia makhluk sosial, Pak Arfan. Betul, betul. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Orang-orang itu seringkali mengatakan sesuatu yang kita tidak ingin dengar. Melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Ya, itu namanya orang kan, itu kan controllable, uncontrollable. Nah, kita dalam happiness kita menyadari mana yang controllable, mana yang uncontrollable. Ternyata kita baru menyadari bahwa yang controllable itu cuma satu. Cuma diri kita, itu yang controllable. Apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan, itu controllable. Selebihnya apa yang dikatakan oleh pasangan kita, itu uncontrollable gitu. Yang dikatakan oleh anak kita, uncontrollable, nggak bisa diapa-apain gitu. Dipengaruhi bisa, tapi dikontrol nggak bisa. That's why kita perlu belajar happiness. Kalau nggak hidup kita ini merana gitu kita ini. Ya. Terombang-ambing begitu ya Pak Terombang Arfan. ambing nggak jelas gitu. Sutradara dalam hidup kita ini bukan kita. Ya. Kalau kita nggak belajar happiness, sutradara dalam hidup kita tuh mungkin adalah pasangan kita, mungkin adalah anak kita, mungkin adalah mertua kita, mungkin adalah teman-teman kita, atasan kita. Jangan dong. Mereka boleh saja mengatakan apa yang mereka mau, tapi hidup ini hidupnya saya yang menentukan dong. Enak aja gitu ya. Itu orang yang belajar happiness bisa ngomong kayak gitu. Kalau nggak belajar happiness, si A ngomong begini, ikutin. Si B ngomong begini, ikutin. Itu kayak cerita seorang anak, ayah yang naik keledai itu loh. Nggak ada yang cocok udah. Mau kemana-mana semua orang pasti ngomong. Apapun yang kita lakukan pasti ada yang komentar. Apapun yang kita lakukan pasti ada yang nggak suka. Mau jadi apa kita kan gitu. Yes. That's why we need to learn happiness. Oke. Pak Arfan, poin ketiga apa? Kita harus belajar happiness versi Pak Arfan Pradiansa. Silakan. Ya, karena happiness itu adalah fondasi. Adalah fondasi dari energi. Energi itu fondasinya happiness loh. Ya. Kalau kita nggak belajar happiness, kita tuh energinya selalu low. Pagi-pagi bangun pagi nggak tahu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tahu-tahu kita low gitu ya. Tahu-tahu kita galau gitu. Itu orang yang nggak belajar happiness tuh. Nggak tahu bahwa sumber dari segalanya itu adalah pikiran. Mungkin waktu tidur, sebelum kita tidur tuh kita mengkonsumsi konten-konten apa gitu ya, konten-konten
sampah mungkin di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube gitu. Podcast-podcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kita dengerin sampai kita ketiduran gitu ya, bangun pagi, kok aku jadi galau ya hari ini ya? Kok semuanya jadi jelek? This is a bad day gitu. Nah itu. Gitu ya. Jadi energi kita itu sumbernya adalah happiness gitu ya. Jadi kenapa happiness perlu kita pelajari? Karena happiness adalah fondasi dari energi, fondasi dari performa kita di kantor, kinerja kita itu sumbernya adalah happiness. Kalau kita tidak happy, pasti kinerja kita menurun. Nah, satu lagi adalah kesuksesan kita. Sukses itu tergantung dari happiness. Kalau kita happy, maka kita akan neuron-neuron dalam otak kita itu akan berinteraksi gitu dan memproduksi neurotransmitter atau zat kimia itu yang namanya dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Nah, itu yang akan memboost kinerja kita, memboost energi kita sehingga akan menghasilkan kesuksesan dalam diri kita. Itu Tasya. Baik. Langsung kita move ke poin keempat Pak Arfan. Kenapa kita Poin perlu keempat. belajar happiness? Karena kerapel nih takut waktunya nggak cukup. Silakan Pak Arfan. Ya. Kenapa kita perlu belajar happiness? Supaya nggak tertipu. Ah, Supaya nggak tertipu. Ada banyak sekali yang bisa menipu kita gitu. Ya, salah satu penipu terbesar dalam hidup kita ini adalah yang namanya pleasure, kesenangan, gitu. Dan orang seringkali menyerupakan, merancukan kesenangan itu dengan kebahagiaan, gitu. Banyak sekali nih kesenangan-kesenangan dalam hidup ini, kenikmatan-kenikmatan dalam hidup ini. Ya dunia ini kan istilahnya permainan gitu. Dunia ini kan permainan gitu. Diisi oleh berbagai godaan, diisi oleh berbagai kenikmatan, diisi oleh berbagai hal-hal yang membuat kita bergairah, misalnya gitu ya. Yang sesungguhnya itu bukan happiness tapi pleasure gitu ya. Apa misalnya? Salah satu godaan terbesar adalah uang. Dan kita seringkali melihat uang itu sebagai sumber kebahagiaan kan. Kalau saya punya uang maka saya akan bahagia kan gitu. Banyak sekali kan orang di dunia ini yang tertipu. Dia bilang nanti saya akan bahagia kalau saya punya uang segini. Kalau sebelum 30 tahun saya punya uang 1 miliar gitu ya. Saya ingin mengatakan semua bohong gitu loh. Kebahagiaan tuh nggak ada urusannya sama uang. Nggak ada urusannya gitu. Ya, uang itu adalah kaitannya dengan pleasure, dengan kesenangan gitu. Nah, salah satu pleasure juga yang cukup besar di dunia ini punya daya tarik yang menimbulkan kegairahan itu adalah lawan jenis gitu ya. Kalau bagi laki-laki tentu perempuan, kalau bagi perempuan tentu laki-laki gitu. Seringkali karena orang nggak pernah belajar happiness maka menganggap oh inilah kebahagiaan saya gitu. Kalau saya bisa menikah dengan dia atau kalau saya bisa berkencan dengan dia misalnya gitu ya. Akhirnya yang dicari hanya pleasure sesungguhnya. Ya orang-orang yang selingkuh itu. Orang-orang yang selingkuh itu kan sebetulnya yang dicari adalah happiness kan sebenarnya kan. Iya kan? Orang yang selingkuh itu pasti kalau ditanya yang dicari apa sih? Saya ingin bahagia gitu. Tapi melihat kebahagiaan dengan cara yang salah. Yang mereka temukan itu bukan kebahagiaan tapi pleasure. Kenikmatan, kesenangan. Itu disangka kebahagiaan. Kenapa? Karena nggak pernah belajar happiness. Akhirnya jadi tersesatlah dia. Gitu. Jadi happiness itu banyak sekali yang menyerupai soalnya Taza. Ada yang namanya pleasure, ada yang namanya comfort. Di kantor itu yang dicari oleh banyak orang tuh salah satunya adalah comfort. Nyaman gitu. Saya pingin nyaman gitu. Begitu dikasih feedback sama atasan sedikit aja. Waduh, ini atasan ini sudah mengurangi happiness level saya gitu kan. Aku jadi nggak happy nih kerja di sini. Udah deh, aku resign. Ya, gitu. Ya, baru dikasih feedback sedikit aja sudah resign. Kenapa? Karena menganggap happiness-nya terganggu. Baru dipindahin kerja dari satu unit dipindahin ke unit lain. Wah, happiness-ku terganggu gitu. Padahal yang diganggu bukan happiness-nya tapi comfort-nya, kenyamanannya. Dan memang tugas dari setiap leader di dunia ini adalah mengganggu dalam tanda petik, mengganggu comfort level anak buahnya. Tugas dari setiap leader itu adalah membuat anak buahnya itu nggak nyaman gitu. Karena kalau anak buahnya nyaman terus, dia tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Wong dia ada di comfort zone kok. Orang yang ada di comfort zone itu nggak akan pergi kemana-mana, dia akan selesai gitu. Dan seterusnya akan seperti itu. Kerjanya seperti zombie. Dari hari ke hari datang ke kantor yang dikerjain itu terus. Gitu. Jadi memang tugas atasan mengurangi kenyamanannya. Tetapi ketika kenyamanan seseorang diganggu dalam tanda petik,
Dia mengatakan happiness-nya yang diganggu. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak bisa membedakan mana yang happiness, mana yang comfort, mana yang pleasure. Supaya bisa membedakan gimana caranya? Makanya belajar. Makanya belajar happiness supaya kita bisa membedakan happiness dan hal-hal yang seringkali menyerupai happiness padahal bukan happiness. Dia hanya akan menyesatkan kita. Dia hanya akan membawa kita ke jalan yang salah. Itu Tasya. Oke, menarik Pak Arfan, ngomongin seputar, hal-hal yang menipu ini. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya nanti ya Pak Arfan ya. Tapi pertanyaan saya adalah, mmm, apakah happiness ini perlu ya tadi Pak Arfan bilang bahwa ini tuh perlu dipelajari. Tapi mungkin nggak sih Pak Arfan bahwa akan datang waktunya di waktu yang tepat happiness ini? Kita akan ngerasain nantilah kalau misalnya, situasinya udah, mungkin membaik atau situasinya sudah, apa ya, nyaman buat kita dan sebagainya. Izin dijawab di sesi selanjutnya, kita jeda dulu. Tetap bersama kami Smart Listener, satu sesi terakhir Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Smart Happiness kembali hadir untuk Anda Smart Listeners bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Kita masih ngomongin topik kenapa kita perlu belajar happiness ya. Dan di kesempatan kali ini mungkin sebelum sampai pada poin yang kelima, Tasya mau langsung Pak Arfan kepada gimana sih langkah sederhana untuk mungkin kita bisa lebih tahu lagi, lebih kenalan, atau mau ketemu Pak Arfan di awal tahun ini, ada nggak sih caranya yang bisa dilakukan oleh Smart Listeners? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ada dua kegiatan dalam waktu dekat. Yang pertama minggu depan, hari Jumat ya. Jumat tanggal 30 Januari 2026. Kita ada workshop judulnya Installing Optimism. Nah, ini workshop yang sangat bagus nih untuk mengawali tahun 2026 ini dengan optimisme. Ya, karena optimisme ini soft skill yang sangat penting gitu ya, yang bisa membuat kita mewujudkan apapun yang ada dalam pikiran kita menjadi kenyataan. Silakan teman-teman yang ingin daftar, masih terbuka kesempatannya untuk Installing Optimism. Oh ya, ini by Zoom. Ya, by Zoom minggu depan hari Jumat jam 2 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, siang ya. Jadi setelah sholat Jumat nih kita akan melakukan program Installing Optimism. Nah, itu yang by Zoom. Nah, yang ketemu langsung nanti ada di bulan Februari, tanggal 11 dan 12 Februari 2025, kita akan mengadakan workshop judulnya adalah Leading with Happiness. Ini akan dilakukan di Hotel Raffles di Kuningan, Jakarta. Selama 2 hari, dari jam 8 sampai jam 5, jadi 16 jam akan ketemu dengan saya selama 2 hari penuh. Kita akan belajar mengenai bagaimana menciptakan positive working environment. Jadi lingkungan kerja yang selalu positif, di mana para leader, para profesional yang bekerja selalu mengapresiasi satu sama lain, memberikan ucapan terima kasih, memberikan acknowledgement, memberikan empati, melibatkan, menciptakan engagement, dan sebagainya gitu. Jadi ini yang sangat menarik sekali. Dan ada banyak sekali profesional kita yang sudah menyelenggarakan workshop ini di perusahaan masing-masing gitu. Jadi silakan teman-teman yang ingin bergabung dengan kedua workshop saya itu, Anda juga bisa lihat pengumumannya di Instagram saya @arfanpradiansyah. Dan silakan Anda boleh menelpon ke 0812 12345 949. Saya ulangi sekali lagi, 0812 12345 949. Itu Tasya. Oke, nomornya nggak ganti ya Pak Arfan walaupun tahun udah berganti. Jadi terus nomornya 0812 12345 949 untuk Anda yang Gampang ya, ikut nomor serta. cantik ya. Nomor cantik benar, jadi hafal. Oke, itu tadi caranya Smart Listeners kalau Anda mau lebih tahu lagi seputar bagaimana happiness ini. Tapi kita langsung move ke poin yang kelima Pak Arfan sebelum kita bacakan begitu ya pesan-pesan dari Smart Listeners. Silakan. Ya, kenapa kita perlu belajar happiness? Ya, karena happiness itulah yang akan menentukan kualitas hidup kita. Happiness itulah yang akan menentukan kesehatan kita gitu loh. Bayangkan ya, Tasya, survei di dunia kedokteran menunjukkan bahwa dari 10 orang yang datang ke dokter, yang mengeluh ada berbagai penyakit fisik, ternyata setelah diteliti itu hanya 3 orang yang benar-benar confirm penyakitnya itu fisik. Hanya 3 orang. Wow. Terus yang 7 lagi apa? Dan kenapa dia datang ke dokter?
Betul sih, penyakitnya fisik juga gitu, yang 7 orang itu. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, sesungguhnya penyebab dari penyakit fisik yang dia derita itu adalah pikiran Hmm. gitu. Jadi eh, psikosomatis istilahnya gitu ya, psikosomatis gitu. Jadi kenapa ya? Karena dia nggak pernah belajar happiness, dia nggak pernah tahu happiness itu apa, sehingga apapun yang dikatakan orang tentang dia dimasukin ke dalam kepalanya, dipikirin, jadi overthinking, dia bikin skenario, dia bikin film sendiri. Kenapa? Nggak pernah belajar happiness. Nah, kalau kita belajar happiness, kita jadi punya penangkal gitu. Jadi pikiran kita ini nih nggak sembarangan konten boleh masuk ke dalam pikiran kita gitu. Yang sangat ironis sekali kan orang zaman sekarang itu kan tidak pernah menjaga pikirannya gitu. Sehingga konten-konten sampah, konten-konten yang berbahaya itu masuk begitu saja. Jadi ibarat rumah, bayangin Tasya. Ibarat rumah nggak ada pagernya. Oke, nggak ada pagar masih lumayan ya, ada pintu ya. Pintunya juga nggak ada pintu gitu. Ya, nggak ada yang membatasi, masuk aja. Binatang buas, serangga, tikus, ular masuk gitu. Betapa berbahayanya gitu. Nah, lantas bagaimana caranya untuk mengamankan pikiran kita? Itulah makanya belajar happiness. Dengan belajar happiness kita tahu bahwa kunci dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, kunci dari semua penyakit yang ada di dunia ini, itu cuma satu, pikiran. Kalau kita bisa jaga pikiran, maka kita bisa membuat hidup kita tuh menjadi lebih sehat, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih berkualitas. Hmm. Sayangnya kita nggak tahu bahwa kunci dari semua itu adalah pikiran. Maka kita kalau melihat udara udah mulai terjadi perubahan kayak gini, sering hujan dan sebagainya, kita udah mulai was-was gitu. Karena kita sangat sadar bahwa kita bisa sakit gitu. Kalau situasi di luar seperti ini. Sayangnya kita tidak pernah menyadari bahwa pikiran kita juga sama gitu. Kalau kita mengkonsumsi semua konten yang kita lihat di sosial media itu kita konsumsi, masukin dalam pikiran, kita pikirin, kita jadikan sebuah belief, keyakinan kita, hancur diri kita gitu. Ya. Hancur betul-betul gitu. Jadi kenapa kita perlu belajar happiness? Karena happiness lah yang akan menentukan kualitas kesehatan kita, kualitas kesejahteraan kita, dan kualitas hidup kita. Baik, Itu oke. tadi. Pak Arfan, izin kita ngebut sedikit begitu ya. Ini Pak Pram bergabung dari Malang. Apakah untuk mendapatkan happiness setiap hari kita tetap tenang menerima yang tidak bisa kita ubah, berani mengubah yang bisa kita ubah, dan bijak untuk membedakan keduanya? Mohon pencerahan ya, terima kasih. Pak Alex Andara juga bergabung, terima kasih. Salam dari Pontianak, di sana cuaca cerah. Kalau menurut Pak Alex Andaro, oh beliau bertanya Pak Arfan, kalau saya menghadapi perempuan yang jual mahal itu pasti pikiran saya negatif. Gimana ya mengatasi hal ini? Apakah perempuan itu memang jual mahal Pak Arfan? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Arfan, Pak Pram dan Pak Alex. Terima kasih. Memang perempuan tuh memang harus jual mahal. Hmm. Ya memang perempuan tuh harus jual mahal. Kalau dia nggak jual mahal, dia diremehin sama laki-laki gitu aja. Dan segala sesuatu yang mahal itu kan bagus. Dicari orang kan seperti itu gitu. Semua bukan hanya perempuan ya. Semua orang itu harus jual mahal gitu. Semua orang itu harus menempatkan dirinya pada kualitas terbaik gitu. Supaya kita nggak disembarangin orang gitu. Ya kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang memperlakukan kita dengan sewenang-wenang, kita harus ngomong, maaf ya, salah saya apa ya gitu. Kok Anda memperlakukan saya dengan tidak hormat? Apa salah saya? Boleh nggak ditunjukin gitu? Kita harus berani ngomong kayak gitu. Kalau kita nggak berani ngomong kayak gitu, kita akan selalu disepelekan orang. Kita akan selalu diremehkan orang. Kenapa? Karena kita tidak berdaya gitu. Jadi emang setiap orang, bukan hanya perempuan, setiap orang perlu jual mahal gitu. Itu ya Pak Alex Andaro ya. Pak Pram, tadi dalam kehidupan ini betul-betul intinya adalah tahu mengubah apa yang bisa diubah, menerima apa yang nggak bisa diubah, dan mengetahui apa perbedaannya. Nah, yang paling penting dari 3 doa itu kan doa doa ketenangan itu kan ya. Ya Tuhan, berikan kepadaku kemampuan untuk menerima, untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, ya, berikan keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah, itu doa kedua. Doa ketiganya, kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Dan yang paling penting dari 3 doa itu adalah yang ketiga justru. Kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan. Jadi kita tahu mana yang controllable, ubah. Mana yang uncontrollable, terima dengan damai.
Itu Oke, tadi. baik. Pak Arfan terima kasih dan untuk Anda terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini baik itu Anda yang ada di streaming, di jaringan radio terrestrial, Anda yang bergabung di YouTube channel Radio Smart FM atau juga Anda yang bergabung di WhatsApp kami. Dan kita harus tutup ya Pak Arfan, kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik Siap. perbincangan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.